Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih rekan-rekan, hari ini kita akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 1 tahun 2022. Langsung saja untuk soal pertama, itu terdapat sebuah batang serba sama panjang 1 meter dan massa 200 gram berputar tanpa gesekan di titik C yang berjarak 10 cm dari ujung atas. Di sini dapat dilihat soalnya, dan untuk yang pertama itu kita akan mencari momen inersia batang. Di sini kita cari dulu momen inersia batang sebelum tumbukan. Untuk kasus kali ini kita memakai teori sumbu sejajar, di mana momen inersia batang ditambah dengan jarak dari pusat massa. Nah, ini merupakan rumus untuk momen inersia batang 1/12 ml kuadrat. M ini merupakan massa dari batang diubah menjadi 0,2 yang sebelumnya 200 gram. Lalu 1 kuadrat ini merupakan panjang dari batang. Lalu ada MD kuadrat, M ini merupakan massa dan D itu merupakan jarak dari pusat massa ke titik C. Di mana pusat massa ini berada di tengah-tengah batang, dan jarak dari pusat massa ke titik C itu merupakan 0,4 karena jarak dari C ke atas itu seperti yang diketahui 10 cm, maka dari C ke pusat massa itu 0,4. Baru ini dikuadratkan dan didapat hasilnya untuk momen inersia batang sebelum tumbukan. Selanjutnya untuk momen inersia batang setelah tumbukan itu tinggal ditambah dengan inersia peluru. Di sini inersia peluru itu disamakan dengan momen inersia partikel, maka akan menggunakan rumus untuk momen inersia partikel. Kita masukkan saja, ini tadi sudah didapatkan sebelumnya, ditambah dengan 0,01 ini massa peluru, dan R kuadrat itu merupakan jarak dari peluru ke titik C, di mana peluru berada di ujung bawah sini, dan untuk jarak ke titik C itu 0,9. Baru kita dapatkan inersia setelah tumbukan itu 0,04981 kg/m². Selanjutnya untuk kecepatan sudut batang. Untuk yang kedua itu kecepatan sudut batang. Di sini kita memakai hukum kekalahan momentum, di mana momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Untuk M1 ini merupakan batang, M2 merupakan peluru, dan nanti setelah tumbukan maka batang dan peluru akan menyatu dan M-nya menjadi M total. Untuk batang kan karena tidak bergerak maka kecepatannya 0, dan ini untuk massa peluru dan kecepatan peluru. Lalu untuk M total ini penambahan dari massa batang dan peluru, dan kita dapat mencari V aksennya, yaitu kecepatan setelah tumbukan. Setelah dapat V aksen, maka kita dapat mencari kecepatan sudut dengan rumus W sama dengan V per R, maka didapatkan hasil 1,65 rad per second. Untuk soal kedua, ini merupakan kasus keseimbangan benda tegar. Di sini dapat dilihat soal pada layar, dan untuk yang pertama kita harus menghitung tegangan pada kawat 1 dan kawat 2. Di sini kita untuk melihat tegangan pada kawat 1 dan kawat 2 kita harus melihat resultan gaya dan resultan torsinya. Nah, untuk resultan gaya ini karena bendanya diam maka resultannya adalah 0. Di sini tidak terdapat gaya pada sumbu X, maka gaya hanya terdapat pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat langsung dicari untuk sigma F sama dengan 0. Lalu untuk gaya pada kedua kawat itu sama besar dengan gaya beban pada balok dan pada beban A. Maka dapat dicari T1 ini gaya tegangan pada kawat 1 dan T2 gaya tegangan pada kawat 2. WB ini merupakan gaya beban pada balok, dan WA merupakan gaya beban pada balok A. Dapat didapatkan persamaan T1 tambah D2 sama dengan 300 Newton. Lalu selanjutnya untuk sigma torsi. Untuk T1 merupakan torsi pada beban A, di mana jaraknya itu 1 meter dari kiri, lalu dikali dengan gravitasi maka menjadi 231, dan torsi 2 merupakan torsi pada balok, di mana jaraknya menjadi 2 meter. Lalu
berat balok 10 dikali gravitasi menjadi 100 dikurang dengan torsi pada kawat kedua. Maka didapatkan tegangan pada kawat 2 adalah 100 Newton dan dimasukkan ke persamaan sebelumnya didapatkan tegangan pada kawat gaya tegangan pada kawat 1 adalah 200 Newton. Selanjutnya untuk mencari tegangan pada kawat, maka gaya pada kawat 1 dan kawat 2 itu dibagi dengan luas penampangnya. Maka didapatkan masing-masing tegangan pada kawat 1 yaitu 400 kali 10⁻6 Newton per meter kuadrat dan tegangan pada kawat 2 yaitu 66,66 10⁻6 Newton per meter kuadrat. Lalu untuk soal kedua kita akan melihat pertambahan panjang kawat 1 dan kawat 2. Di sini langsung saja untuk delta L1 kita memiliki rumus T1 dikali L dibagi A1 dikali E baja. Maka langsung saja masukkan angka-angkanya. T1 sudah didapatkan sebelumnya 200, didapatkan pertambahan panjang pada kawat 1 yaitu sebesar 4 mm. Begitu juga untuk pada kawat 2 dilakukan hal yang sama dan didapatkan pertambahan panjang pada kawat 2 yaitu 1,9 mm. Baik, untuk yang ketiga kita perlu untuk menghitung tegangan pada kawat T dan gaya pada engsel A. Langsung saja untuk yang pertama, tegangan pada kawat T. Kawat T itu merupakan kawat yang menahan balok ini dan beban M. Untuk melihat tegangan pada kawat T, kita dapat melihat dari resultan torsinya. Karena benda tersebut tidak diam dan tidak bergerak, maka untuk resultan torsinya itu pasti sama dengan 0. Lalu kita lihat torsi-torsi apa saja yang bekerja. Kita asumsikan torsi itu pada titik A. Lalu untuk yang torsi yang pertama tuh torsi pada kawat T. Di sini kita bisa lihat sin 90 ini didapat dari sudut yang diciptakan antara balok dengan kawat T. Di sini kan terdapat segitiga dan diketahui sudutnya 30 dan 60. Maka sudut antara kawat dengan balok kawat T dengan balok ini adalah 90 derajat. Jadi kawat dengan balok ini sebenarnya tegak lurus antara satu sama lain. Selanjutnya ada WB dikali setengah sin L per 2 dikali sin 60. WB ini balok. Jadi balok ini kan ada gaya beban ke bawah. Jadi untuk membuat dia tegak lurus terhadap balok maka dikali sin 60 karena sudut yang diciptakan untuk pusat massa balok ini sehingga dia tegak lurus terhadap balok yaitu dikali sin 90. Lalu untuk L per 2 ini karena pusat massa berarti dia jarak ke pusat torsi itu setengah dari panjang balok. Selanjutnya ini untuk WA itu adalah beban M sama seperti pada balok. Di sini juga dikali jaraknya ke pusat torsi dan dikali sin 60 agar dia tegak lurus dengan balok. Maka didapatkan L-nya bisa dicoret, dapat persamaan berikut ini. Kita masukkan angkanya sehingga didapatkan tegangan pada kawat T sebesar 170 akar 3. Selanjutnya gaya pada engsel A. Nah, soal itu di sini. Untuk gaya pada engsel A, kita cari gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk gaya pada sumbu X atau Fx itu dan gaya pada sumbu Y itu keduanya memiliki resultan 0. Untuk Fx, gaya yang bekerja adalah Fx dengan gaya pada kawat T sehingga dia gaya pada sumbu X yang terdapat pada kawat T. Sehingga di sini untuk kawat T itu dikali cos 60 karena sudut yang dihasilkan kawat tersebut dengan sumbu Y itu sumbu X itu 60 derajat maka dikali cos 60. Jadi untuk Fx didapatkan 85 akar 3 Newton. Untuk Fy gaya yang bekerja antara lain yaitu gaya beban pada balok, gaya beban pada beban M dan gaya
Fy yang ada pada kawat T. Nah, sama seperti tadi, itu didapatkan untuk Fy itu 125 Newton. Lalu untuk resultan gayanya, kita memakai rumus akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat, didapatkan untuk total gaya pada angsel A itu 193,313 Newton. Baik, untuk soal kelima, ini ditanya untuk energi total osilasi pegas. Di sini kita dapatkan turunan rumusnya dari F sama dengan seperti itu, akhirnya diturunkan rumusnya sehingga menjadi F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Lalu kita masukkan saja angka-angka yang sudah terdapat pada soal, sehingga didapatkan nilai K itu sama dengan 788,7. Masukkan saja langsung ke rumus energi setengah K kali A kuadrat. Dengan K tadi sudah didapatkan sebelumnya 788,7, didapatkan energi total osilasi itu adalah 0,985 Joule. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya, lebih kurang mohon maaf, dan kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.